Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, terus jumpa lagi dengan saya Muhammad di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas soal-soal TKP CPNS tahun ini. Nah, di sini kita akan bahas soal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas yang pertama adalah bagaimana kita menentukan triknya dalam menjawab ya, menemukan kata-kata kunci untuk menentukan opsi yang terbaik atau yang mendapatkan poin 5. Kemudian kita akan membahas 5 nomor dan seperti biasa akan ada juga oleh-oleh yang kita berikan sebanyak 5 nomor ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, sebagai langkah awal di sini teman-teman saya memberikan sedikit pengantar ya bagaimana triknya dalam menjawab soal-soal TKP khususnya yang berhubungan dengan TIK ya. Yang pertama di sini misalkan dalam situasi di mana teknologi baru diperkenalkan ya. Jawaban terbaik ini biasanya melibatkan pelatihan atau dukungan untuk memfasilitasi rekan tim kita ya terhadap teknologi tersebut. Ini artinya kita menunjukkan ada inisiatif dan empati terhadap kesulitan orang lain ya, sambil tetap mematuhi arahan dari manajemen. Yang kedua, jawaban yang mencerminkan sikap proaktif, misalkan ya menawarkan pelatihan ya, kemudian kita mencari solusi bersama atau mungkin memberikan penjelasan. Biasanya ini teman mendapatkan skor lebih tinggi ya daripada pilihan yang pasif, yang mana itu misalkan mengabaikan masalah yang terjadi ya. Kemudian yang ketiga, teknologi kan kita tahu ya bahwa seringkali membawakan yang namanya perubahan. Jadi kita cari pilihan yang mencoba mempertahankan sistem lama atau menunda penerapan teknologi baru biasanya bukanlah jawaban yang ideal ya. Nah, kita memilih opsi yang mendukung adanya perubahan positif dengan pendekatan yang terencana dan terarah. Yang keempat, jawaban yang menunjukkan kemampuan untuk memimpin perubahan teknologi dengan empati terhadap tim. Ini seperti misalkan ya memberikan pelatihan atau penjelasan itu lebih dihargai daripada hanya sekedar memaksa penggunaan dari teknologi baru tersebut ya. Kemudian yang kelima, menghindari opsi yang cenderung ekstrim, misalkan mengabaikan masalah atau menolak teknologi sepenuhnya. Ya, opsi terbaik adalah kita menaruhkan solusi yang rasional. Apakah itu dalam bentuk pelatihan, bagaimana kita mengadaptasi dari penggunaan teknologi, atau komunikasi yang lebih efektif. Nah, yang terakhir, yang keenam, pilih jawaban yang membantu anggota tim berkembang. Misalkan ya, kita memberikan pelatihan atau bimbingan. Ini menunjukkan bahwa kita ini memahami pentingnya peningkatan keterampilan dalam menghadapi perubahan teknologi ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal-soal ya. Jadi, siapkan alat tulis untuk menentukan jawaban yang terbaik versi dari teman-teman. Nanti setelah itu kemudian kita bandingkan ya jawaban yang tepatnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Selamat mengerjakan. Ya, oke, coba ya. Waktu habis. Nah, di sini soalnya diperhatikan. Dalam lingkungan kerja yang semakin bergantung pada teknologi ya, Andi ini menghadapi masalah akses jaringan internet yang lambat, sementara ia harus mengirim laporan penting kepada atasan dalam waktu dekat. Ya, oke. Nah, Andi menyadari bahwa ada alternatif yang lain. Ini kan masalahnya adalah jaringan internet yang lambat. Nah, Andi menyadari bahwa ada cara lain seperti menggunakan koneksi seluler pribadi atau bekerja dari tempat lain dengan jaringan yang lebih baik. Nah, kira-kira apa langkah yang sebaiknya diambil oleh Andi? Ya, yang pertama, mengabaikan masalah jaringan. Ya, ini sama dengan yang kita bahaskan tadi ya, mengabaikan masalah jaringan dan tetap menggunakan koneksi internet yang lambat. Ini seolah-olah memaksakan sesuatu ya yang tidak bagus. Jadi kalau kita mengabaikan masalah dan tetap menggunakan koneksi yang lambat seperti ini menyebabkan kita lambat malah ya dalam mengirim laporan serta tentunya mengganggu bagaimana produktivitas kita ya. Jadi ini bukan solusi yang sangat efektif. Ini kita kasih salah dulu ya. Meminta bantuan rekan kerja untuk menggunakan jaringan mereka. Ini mungkin solusi yang bagus ya, teman-teman. Meminta bantuan rekan kerja ini bisa jadi solusi yang memungkinkan. Tetapi cuma ini tidak bisa juga dilakukan secara terus-menerus ya. Jangan sampai kita tergantung seperti itu dengan rekan kerja. Tapi ada benarnya juga, tidak apa-apa kita simpan. Yang ya,
Yang ke C, mencoba memperbaiki sendiri masalah jaringan meskipun tidak memiliki pengetahuan yang teknis. Kita mencoba memperbaiki sesuatu tapi kita tidak mempunyai keahlian tentang itu. Ini jawaban yang kurang bagus, solusi yang tidak bagus ya teman-teman. Jangan sampai malah ini bisa memperburuk situasi ya atau memakan waktu yang lama. Jadi ini saya silang dulu ya. Menggunakan koneksi seluler pribadi atau mencari lokasi dengan jaringan yang lebih cepat. Ah, ini solusi yang bagus. Terus yang E, menunda pengiriman laporan sampai jaringan kembali normal. Ini bagus juga sebenarnya ya, karena ini ada alasan kenapa kita menunda pengiriman laporan tersebut. Cuma di sini kan ada keharusan, harus mengirim laporan penting ini kepada atasan. Jadi ini kita langsung gugurkan otomatis ya. Oke. Jadi jawaban yang tepatnya di sini adalah yang delta teman-teman ya. Ini sesuai dengan yang solusi yang tadi yang dia sadari, yang Andi sadari ya. Bahwa ada cara lain sebenarnya seperti menggunakan koneksi seluler pribadi ya, mungkin lambat ya. Kalau misalkan lambat atau cepat ya, kalau tinggal kita lihat ya, langsung kita ke solusi yang kedua adalah bekerja di tempat lain dengan jaringan yang lebih baik. Oke, jadi ini kalau kita berskor ini mendapatkan poin 5 ya. Yang mendapatkan 4 adalah yang B. Ya, apakah kita harus menentukan yang 3, 2, 1? Ini yang mendapatkan 3 ya, teman-teman. Kemudian selebihnya ini 2, yang ini 1 ya. Oke, saya kira jelas ya, teman-teman, untuk nomor 1. Coba kita lanjut ke soal nomor 2 ya, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba kita lihat. Nah, di sini soalnya Sarah ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek pengembangan aplikasi internal kantor. Ya, saat berkoordinasi, ia menyadari bahwa beberapa anggota tim tidak terbiasa ya menggunakan platform komunikasi digital yang telah disediakan. Oke. Nah, sebagai pemimpin proyek, apa yang sebaiknya dilakukan Sarah? Oke, bagian A, coba kita lihat. Memberikan pelatihan singkat kepada tim agar lebih cepat terbiasa dengan platform tersebut. Ini ada inisiatif ya teman-teman. Ini kita simpan dulu ya. Menggunakan platform lain yang lebih sederhana meskipun tidak efisien. Ini benar juga ya. Ada benarnya, tidak apa-apa kita simpan dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan dikatakan anggota timnya ini tidak terbiasa menggunakan platform komunikasi digital. Jadi ini ada benarnya, tidak apa-apa kita simpan dulu ya. Mengalihkan komunikasi ke media tradisional seperti pertemuan tatap muka. Kalau bagian C ini juga bisa ya. Kalau bagian D, membiarkan anggota tim belajar sendiri secara mandiri. Ini ada kesan pembiaran ya. Ini kita langsung salahkan ya. Bagian E, menunda proyek hingga seluruh anggota tim terbiasa dengan teknologi. Ini juga salah ya, menunda proyek hingga anggota tim terbiasa. Nah, kita lihat satu persatu lagi ya, teman-teman. Kira-kira yang mana di sini jawaban tepatnya? Jawaban tepatnya di sini adalah yang alfa ya. Ini yang mendapatkan poin 5 menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita memberikan pelatihan singkat, ini adalah langkah yang efektif ya, teman-teman, untuk memastikan bahwa semua anggota tim ini dapat menggunakan platform tersebut dengan baik ya. Ini bisa meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi dan bisa juga mendukung kelancaran proyek. Kalau yang bagian B, ini mendapatkan poin 4 ya kalau saya teman-teman. Kenapa? Nah, karena ini kalau kita menggunakan platform lain ya, dengan membuat komunikasi lebih mudah ya dalam jangka pendek, ini justru tidak dapat memanfaatkan potensi platform yang telah ditetapkan ya, dan mungkin mengurangi efisiensi. Kalau bagian C, mengalihkan komunikasi ke media tradisional. Kalau media tradisional ini seperti pertemuan tatap muka ya. Bagaimana kalau misalkan dalam kondisi berjauhan? Ya, ini kan tidak bisa digunakan juga, teman-teman. Meskipun bisa juga digunakan kalau misalkan tatap muka, kalau orang-orangnya itu, anggota kita itu ada di waktu yang bersamaan di tempat yang sama, ya. Jadi ini jawabannya adalah 3. Ya. Oke, nomor 3 ya, teman-teman, silakan. Ya, oke ya. Coba kita lihat di sini. Dani bekerja sebagai petugas layanan pelanggan di sebuah perusahaan e-commerce ya. Ketika menerima keluhan pelanggan melalui media sosial, ia kesulitan merespon dengan cepat karena belum terbiasa menggunakan aplikasi manajemen media sosial
yang baru-baru ini diterapkan di perusahaannya. Nah, apa tindakan yang sebaiknya diambil oleh Dani? Bagian A. Coba ya opsi A. Mencoba mempelajari, kita mencoba mempelajari aplikasi tersebut secara mandiri tanpa meminta bantuan. Kalau ketika mempelajari aplikasi ini secara mandiri, ini mungkin bisa memakan waktu dan menyebabkan keterlambatan dalam memberikan respon ya kepada orang ya di media sosial. Meskipun sebenarnya ini ada hambatannya, tetapi ini ada benarnya juga ya. Kita berikan 4 ya, kita berikan dulu checklist ya. Ya, melaporkan masalah kepada atasan dan meminta izin untuk kembali menggunakan metode lama. Ya, kalau kita laporkan ini kepada atasan dan meminta izin ya, ini sebenarnya langkah yang dapat membantu. Tetapi kalau kita kembali ke metode yang lama, ini mungkin tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman, dan tidak membantu adaptasi dengan teknologi baru. Ya, kalau tadi ini juga bisa ya benar ini teman-teman. Meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ya, meminta bantuan ini adalah solusi yang cepat dan efektif ya. Ini memungkinkan Dani untuk belajar ya dan merespon keluhan pelanggan dengan lebih efisien. Ya, kemudian ke D, mengabaikan keluhan sampai ia lebih memahami aplikasi tersebut. Ini kita salahkan. Bagian E, mengundurkan diri dengan tugas tersebut. Ya, karena tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya, ini salah. Jawaban yang tepatnya di sini teman-teman adalah yang Charlie ya. Kita meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman. Ini kita beri skor 5 ya. Kemudian yang A ini mendapatkan poin 4. Ini 3 ya untuk bagian B-nya. Kalau delta ini bisa kita berikan skor 2. Yang bagian E adalah 1. Ya. Oke, nomor 4 silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba kita perhatikan di sini soalnya. Ya, sebagai seorang administrator IT di sebuah instansi pemerintah, Budi diminta untuk melakukan pembaruan perangkat lunak sistem manajemen data. Ya, namun beberapa pegawai khawatir pembaruan tersebut akan mengganggu pekerjaan harian mereka. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi? Bagian A. Mengabaikan kekhawatiran pegawai dan melanjutkan pembaruan perangkat lunak. Mengabaikan kekhawatiran pegawai ini bisa dapat menyebabkan ya ketidakpuasan ya, dan mungkin bisa terjadi gangguan operasional. Jadi ini agak keliru ya teman-teman. Kemudian kalau ini bagian B, menginformasikan kepada pegawai tentang manfaat dan jadwal pembaruan. Ya, jadi kita sampaikan manfaat dan kita juga sampaikan jadwal pembaruan, serta memastikan ada waktu yang tidak mengganggu operasional. Sepertinya ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Kalau bagian C, menunda pembaruan sampai semua pegawai merasa nyaman. Ya, menunda pembaruan ini mungkin memberikan waktu untuk sedikit menenangkan kekhawatiran pegawai. Tetapi ini bisa juga menghambat kemajuan teknologi ya teman-teman dalam perbaikan sistem. Ya, ini ada juga benarnya. Bagian delta meminta pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, ini kesannya negatif ya, karena kita meminta pegawai menyesuaikan diri tetapi kita tidak memberikan apa info penjelasan lebih lanjut ya. Ini bisa membuat pegawai ini bingung dan menunjukkan ketidakpuasan ya teman-teman. Jadi ini ya agak negatif. Membatalkan pembaruan perangkat lunak untuk menjaga kenyamanan pegawai. Membatalkan pembaruan ini bisa mencegah peningkatan yang diperlukan ya, bisa mencegah peningkatan yang diperlukan dan menghambat kemajuan sistem ya, dengan serta tidak menyelesaikan masalah jangka panjang ya teman-teman. Jadi kalau kita memberikan skor, yang bagian B ini yang paling tinggi nilainya ya, ini mendapatkan 5. Kemudian yang mendapatkan 4 adalah bagian C. Yang bagian A ini yang dapat 3 ya teman-teman. Bagian delta ini mendapatkan 2 skornya. Error adalah 1 ya. Oke ya teman-teman, saya kira 4 nomor ya. Untuk 6 nomor selanjutnya tidak apa-apa ya, saya tambah 1 nomor oleh-olehnya. Seperti biasa teman-teman, kita semua yang kerja ya, kemudian tentukan jawabannya dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar.
Nanti besoknya ya, kemudian kita koreksi, tetapi lebih cepat lebih baik teman-teman dikirimkan jawabannya supaya kita cepat lihat ya apa jawaban dari teman-teman semua. Oke, untuk nomor 5 ya, ini oleh-oleh pertama ya teman-teman, silakan dicoba-coba dikerjakan ya. Oh, kenapa langsung pindah ya? Ini oleh-oleh pertama. Kemudian oleh-oleh berikutnya, nah ini teman-teman kalau misalkan kita mau uji ya TriAutoSCAD ya, bisa akses linknya di sini, kemudian masukkan kode promo Ruan Tentor. Kemudian ini oleh-oleh kedua ya. Kemudian oleh-oleh ketiga adalah yang ini. Ya, silakan dipahami ya teman-teman. Kemudian oleh-oleh keempat adalah yang nomor 8. Ya, ini oleh-oleh keempat. Kemudian oleh-oleh kelima. Ya. Dan terakhir adalah oleh-oleh keenam. Ya. Jadi silakan dikerjakan dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar ya, di komentar di bawah video ini. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Semoga teman semua bisa lolos tes pada tes CPNS tahun ini dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.